Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan subbab materi ketiga di bab Pitagoras, masih Pitagoras ya. Hari ini kita akan membahas tentang menentukan jenis segitiga, dan nanti yang kedua kita akan membahas tentang triple Pitagoras itu apa. Nah, mari bersama-sama kita simak video penjelasan berikut ini. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan materi selanjutnya ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang konsep Pitagoras dan aplikasinya, hari ini kita belajar tentang menentukan jenis segitiga dengan teorema Pitagoras. Nah, konsepnya masih sama. Pitagoras hanya berlaku pada siku-siku saja, ya. Masih ingat A disebut sisi tegak, C sisi miring, dan B sisi datar. Konsepnya juga masih sama. Ketika kita mau cari sisi datar atau tegak, itu maka nanti kedua sisi yang lain kita kurangkan. Ketika kita mencari sisi miring, maka keduanya dijumlahkan. Ini selalu Budian ingat di setiap pertemuan ya. Jadi ketika kita mau cari A, maka C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau kita mau cari B, maka C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kebalikannya, kalau kita mau cari C, sisi miring, maka A ditambah B kuadrat. Nah, sebelum kita belajar menentukan jenis segitiga, kita harus tahu dulu jenis-jenis segitiga itu ada apa aja. Yang pertama ada segitiga siku-siku. Disebut siku-siku karena salah satu sudutnya berbentuk siku-siku, yaitu 90 derajat. Yang kedua ada segitiga lancip. Kenapa disebut segitiga lancip? Itu karena ketiga sisinya besarnya kurang dari 90 derajat. Lalu yang ketiga, ada yang namanya segitiga tumpul. Dikatakan segitiga tumpul karena besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Jadi nanti kita menentukan apakah ini termasuk siku-siku atau lancip atau tumpul dengan Pitagoras ya. Selanjutnya, untuk menentukan jenis segitiga dengan Pitagoras itu ada beberapa yang wajib kalian perhatikan. Kata kuncinya ada pada sisi miring atau sisi terpanjang. Jadi nanti kalian jika ketemu 3 bilangan itu patokannya sisi yang paling besar atau paling panjang. Secara istilah, ketika sisi miring itu kurang dari jumlah sisi datar ditambah sisi tegak, maka disebut segitiga lancip. Lalu ketika sisi miring lebih dari sisi datar ditambah sisi tegak, maka disebut segitiga tumpul. Yang terakhir, ketika sisi miring sama dengan sisi datar tambah sisi tegak, maka disebut segitiga siku-siku. Secara matematis dapat diturunkan seperti ini. Sebenarnya lebih gampang dipelajari ketika dalam bentuk matematis ketimbang yang seperti ini ya. Tapi nanti juga tergantung anak-anak juga. Nah, tadi patokannya sisi terpanjang. Kita sepakat sisi terpanjang itu adalah C ya. Jadi ketika C kuadrat itu kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga lancip. Kebalikannya, ketika C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tumpul. Nah, yang ketiga, ketika C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka disebut segitiga siku-siku. Sampai sini paham ya? Jadi ingat patokannya sisi yang paling panjang atau paling besar. Lalu kedua sisi yang lainnya nanti kita jumlahkan kuadrat. Lanjut, kalau tadi sudah kalian itu yang perlu diperhatikan tadi ya, patokannya yang C. Nah, untuk lebih memperdalam, coba kita lakukan kegiatan peserta didik 1. Ikuti arahan-arahan petunjuk kegiatan di bawah ini. Langkah 1, anak-anak semua, nanti ambil sepotong lidi, sebuah lidi, lalu potong menjadi beberapa ukuran, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6.
menjadi 2, 3, 4, 5, dan 6 ukurannya ya. Lalu langkah kedua, ambil 3 potong lidi. Misal di sini ukurannya Budian ambil yang 2, 4, dan 5. Lalu buatlah segitiga yang terbentuk. Nah, kalau dari 2, 4, 5, Budian menyusun ini menjadi segitiga, ketemunya segitiga tumpul. Karena di sini sudutnya lebih dari 90 derajat. Langkah ketiga, dari segitiga yang kamu buat, segitiga apa yang terbentuk? Ya, tadi kan udah jelas toh, yang terbentuk segitiga tumpul. Langkah 4, lalu kita buktikan dengan Pitagoras. Cara membuktikan menentukan jenis segitiga dengan Pitagoras itu patokannya adalah sisi terpanjang atau C. Tadi ada ukuran 2, 4, 5. Nah, yang paling besar itu adalah 5, maka 5 kita misalkan C karena dia sisi yang paling panjang. Lalu untuk A dan B ini nanti boleh terbalik-balik, misal A4. B2 gitu juga nggak apa-apa, tapi di sini A2, B4 gitu juga nggak apa-apa. A dan B boleh terbalik. Nah, lalu kita masukkan ke konsepnya Pitagoras. Pitagoras kan C kuadrat titik-titik A kuadrat tambah B kuadrat. Kenapa titik-titik? Karena kita belum tahu nanti hasilnya C itu dia lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Tinggal kita substitusikan saja. C itu kita substitusikan 5, karena di sini C sama dengan 5, maka 5 kuadrat, titik-titik, A 2 kuadrat ditambah B 4 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25, 5 kali 5 ya, bukan 5 kali 2. Lalu 2 kuadrat sama dengan 4, 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, 25, titik-titik, 4 ditambah 16 sama dengan 20. Dari sini jelas bahwa 25 itu lebih dari 20. Nah, ketika sisi C lebih dari jumlah kedua sisinya, maka segitiga ini kita sebut dengan segitiga tumpul. Berarti cocok nih. Tadi yang kita gambar bentuknya tumpul, lalu ketika kita buktikan dengan Pitagoras, hasilnya juga tumpul. Seperti itu. Mudah ya menentukan jenis segitiga dengan Pitagoras. Patokannya adalah sisi C, nanti yang kedua sisi lainnya dijumlahkan, jangan lupa dikuadratkan. Oke, tadi kita sudah belajar menentukan jenis segitiga dengan Pitagoras. Bab kedua, bukan bab kedua sih, subbab materi kedua hari ini adalah kita mengenal apa itu triple Pitagoras. Triple Pitagoras adalah susunan 3 bilangan yang menurut teorema Pitagoras, yaitu ketika sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lainnya. Jadi nanti ketika 3 bilangan itu disusun akan membentuk suatu segitiga siku-siku. Triple Pitagoras dia harus wajib C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Lalu untuk beberapa contoh triple Pitagoras itu misal ada 3, 4, 5. Yang kedua ada 5, 12, 13. Yang ketiga 7, 24, 25. Ini nanti kamu cari di internet banyak sekali beberapa triple Pitagoras. Itu nanti kalau misal kalian mau hafalkan juga boleh. Kalau kalian hafal Pitagoras, triple Pitagoras, itu nanti insya Allah bab 1 aman, lancar. Oke. Nah, ya lalu kita belajar tentang mengecek nih. Kita cek. Apakah diketahui beberapa susunan bilangan ada 8, 15, 17, dan 12, 13, 20. Manakah yang termasuk triple Pitagoras? Cara ngeceknya sama seperti kita menentukan jenis segitiga. Patokannya adalah sisi yang paling panjang. Kita cek yang A dulu ya. Ada 8, 15, 17. Berarti sisi paling panjang adalah 17. A dan B nanti boleh kebalik-balik. Yang penting C 17. Sama seperti tadi, C kuadrat titik-titik A kuadrat tambah B kuadrat. Maka 17 kuadrat titik-titik 15 kuadrat tambah B kuadrat. 17 kuadrat itu hasilnya 289 titik-titik 15 kuadrat 225 ditambah 64. 64 dari 8 kuadrat. Nah,
289 sama titik-titik, ini ketika dijumlahkan hasilnya 289 juga. Maka karena dia sama, C itu sama dengan jumlah kedua sisinya, maka ini termasuk triple Pitagoras. Lalu yang kedua nih, sama sisi terpanjang 20, sisi yang lainnya 13 dan 12. Cara ngeceknya juga sama, C kuadrat, titik-titik A kuadrat, B kuadrat. Kita tinggal substitusikan saja. Maka 20 kuadrat, titik-titik 13 kuadrat tambah 20 kuadrat. 20 kuadrat itu 400, 13 kuadrat 169, 12 kuadrat 144. Nah, 400 titik-titik 313. Karena 400 itu lebih dari 313, tidak sama dengan jumlah kedua sisinya, maka yang kedua bukan triple Pitagoras. Sampai sini paham ya? Insya Allah. Ingat, hanya patokannya sisi yang terpanjang aja. Nanti menentukan jenis segitiga dan triple Pitagoras itu caranya sama. Nah, untuk kegiatan anak hari ini, tadi kan sudah menyimak penjelasannya. Ada 2 kegiatan. Yang pertama nanti coba ikuti langkah-langkah seperti contoh lembar kegiatan peserta didik di atas, peserta didik 1. Nanti buatlah segitiga 3, 4, 5. Gambarkan di buku, lalu kamu buktikan dengan teorema Pitagoras. Benar enggak nanti sama segitiga yang terbentuk, sama dengan Pitagoras itu sama enggak bentuknya? Sama persis seperti di LKPD 1 ya. Lalu yang kedua, tentukan apakah 6, 9, dan 12 itu termasuk triple Pitagoras apa enggak. Ini nanti caranya sama, jadi 1 sama 2 itu nanti caranya sama. Nah, hasil belajar hari ini silakan dikumpulkan di Classroom atau WA Budian. Nanti jika sudah, serta konfirmasikan pada wali rompi masing-masing. Sekian pembelajaran matematika hari ini. Budian akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.